kelompok ini sebelumnya udah ada yang pernah melakukan konseling kelompok? Udah, jadi udah tahu apa konseling kelompok ya? Iya, udah tahu ya. Coba kalau ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Angkat tangan coba. Ya, kamu tahu lah tentang konseling kelompok. Lebih dari? Ya, sampai 5. Diantaranya untuk mengutarakan permasalahan sampai dengan penyelesaian. Jadi konseling kelompok itu ini ya, proses konseling yang dilakukan 3 sampai 5 orang, tapi kalau idealnya 5 sampai 12 orang. Tujuannya itu untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami konseling, baik itu dari masalah pribadi ataupun masalah dari luar pribadi. Oke, jadi untuk konseling kelompok ini ada asas-asasnya juga. Untuk asas yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi kalian mau ungkapin masalah kalian di sini, dijaga kerahasiaannya. Terus untuk asas yang kedua itu ada asas keterbukaan. Jadi kalau masalah kalian tuh ya ceritanya harus terbuka gitu loh, jangan apa ya, setengah-setengah lah. Terus yang ketiga tuh ada asas kesukarelaan. Jadi kalian di sini melakukan konseling kelompok atas kemauan kalian sendiri. Di sini ini kan apa? Maksudnya nggak ada yang dipaksa kan untuk melakukan konseling kelompok ya. Jadi atas kemauan sendiri lah ya. Jelas dari sini? Oke, terus sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Karena belum kenal ya. Mulai dari saya deh. Saya perkenalkan, nama saya Dimas Agung Pamungkas. Saya di sini sebagai dari sini. Terus kita langsung ke ini aja ya, topik permasalahannya. Jadi di sini kita mengangkat tema pencegahan dan pemahaman kekerasan seksual. Ya, pencegahan dan kekerasan seksual. Pencegahan dan pemahaman kekerasan seksual. Dari pendapat kalian nih, bagaimana sih apa namanya? Pemahaman kalian tentang kekerasan seksual itu seperti apa? Coba yang angkat tangan, yang tahu. Ya satu-satu lah, kita mulai dari mana? Nafsu
udah paham lah ya. Oke. Terus dari permasalahan itu, bagaimana sih cara kamu untuk mencegah kekerasan seksual itu? Coba satu-satu. Kan pasti kan beda orang beda inilah ya. Misalnya kamu pernah di cara kamu mencegah biar nggak gitu itu gimana? Gimana? Lapor kan? Seperti polisi gitu ya. Kalau kamu? Berlanjut gitu kayak itu nanti dia berlanjut gitu terus jadi lebih baik buat mencegahnya itu kita biarin aja gitu. Oh dibiarin. Iya. Jangan dibiarin dong. Ya kayak ulang aja ya. Kalau dari pengalaman aku tuh mungkin kalau kita tuh sering di catcalling gitu, terus ya cara mencegahnya itu kayak apa kita menghindari resiko itu. Jadi kayak kalau misalnya kita di catcalling itu ya udah kita bersikap tegas gitu, kayak kita nolak gitu loh, kayak misalkan mungkin Kayak digotokin gitu biar takut gitu ya. kita ngomong kita nggak suka gitu. Jadi kayak kita tegas Langsung dimarahin berarti ya ke orangnya. ya maksudnya kayak kita ya nolak gitu lah pokoknya, kayak gimana ya, Ya orang itu nggak begitu lagi ya ya. gitu sih kan. Yang lain ada lagi? Saya dengan cara mencegah seksual itu mungkin dari sekian itu harus kan semua di sekitar kita tuh banyak, tapi yang paling dekat tuh adalah teman seksual. Jadi untuk mencegahnya itu memperdalami lagi isu itu sendiri, isu dari teman seksual itu seperti apa, kemudian bagaimana kita sebagai individu untuk menghindari hal itu terjadi ya dengan pemahaman kekerasan seksual itu sendiri. Jadi kan kekerasan seksual kan banyak macamnya, dari secara verbal, kemudian secara apa ya, konteks perselingkuhan itu kan ada sendiri gitu pemahaman kekerasan seksual. Jadi gimana cara mencegahnya, kita untuk memperdalami lagi ilmu kita di dalam lagi seperti apa kekerasan seksual, dan sampai hal-hal seperti itu ada di lingkungan sekitar kita. Ada lagi? Sebenarnya sih Kak, kalau dari kerja sama yang lain itu udah mencakup semuanya sih Kak, mulai dari melaporkan, sampai bersikap tegas, udah itu untuk lebih ke mendalami lagi terkait dengan kekerasan seksual. Jadi kalau menurut saya udah jadi langkah pencegahan sih. Berarti udah cukup lah ya dari 3 itu tadi lah. Nah tadi kan udah ini ya, udah saling memahami apa itu kekerasan seksual, terus gimana sih cara mencegahnya. Nah terus sekarang ini nggak bisa sebutin contohnya kayak mana sih orang itu ngelakuin itu kekerasan seksual itu kayak mana dia ngelakuin. Dia ngelakuinnya tuh maksudnya contoh apa ya? Contoh iya kayak contoh ininya kelakuannya atau contoh tindakannya itu. Mungkin karakteristik atau cirinya. Iya.
berarti sama-sama gitu ya. Ya, kalau di pikiran aku juga begitu sama. Dan itu cuma orang sama itu ya orang itu disebut jadi ada juga yang belajar dari fisik, ada yang siapa ya mungkin maaf mereka kayak mungkin meraba atau gimana terus verbal juga bisa gitu dari ucapan. Terus selanjutnya tuh kalau apa sih yang membuat orang itu mau melakukan tindakan itu? Menurut kalian apa? Buat pelaku melakukan tindakan itu tuh apa? Dan kontrol lagi. Oh iya. Oh gitu. Terus untuk apa? Dampak dari korbannya ini apa sih? Kalau misalnya dia apa terkena kekerasan seksual tuh dampaknya apa ke korbannya? Iya berarti ya bisa depresi juga kayak gitu ya. Tadi kan kita udah membahas tuh apa itu kekerasan seksual, terus gimana sih cara mencegahnya, terus apa tadi ada faktor juga yang membuat orang itu melakukan tindakan itu apa sih? Terus kita belajar dampaknya juga tadi apa korbannya. Dari semua yang kita bahas tadi ada yang bisa menarik kesimpulannya? Apa aja sih tadi pemahaman apa kekerasan seksual apa? Ayo, coba. Dari awal Ya. jadi yang saya lihat kesimpulannya adalah kekerasan seksual atau kekerasan seksual itu adalah suatu tindakan kejahatan yang dilakukan suatu oknum atau individu untuk menindas korban hanya untuk memenuhi nafsu pelaku. Kemudian ciri-ciri atau tindakannya yaitu pelaku yang pasti berperilaku mengarah ke perilaku seksual yang untuk tidak membuat nyaman korban, mulai dari hal kecil, dari mungkin secara pelecehan verbal ataupun kontak fisik yang kecil tanpa persetujuan dari korban sendiri. Kemudian faktor pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual banyak macamnya, tapi terutama yang pasti karena atas dasar nafsunya, kemudian atas dasar mungkin kejadian trauma di masa lalunya yang mungkin pernah mengalami hal serupa, jadi melampiaskannya untuk melakukan perilaku tersebut kepada orang lain. Jadi dia membuat orang lain itu harus sama seperti apa yang pernah dia rasakan dulu. Dampaknya ke korban secara psikologis mungkin dia pasti menghasilkan trauma maupun trauma kecil maupun besar. Kemudian mungkin selain trauma pasti korban
semuanya udah tahu lah